Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Agra di sini. Di sini kita akan bahas bagaimana cara budidaya kaktus dan sukulen. Penasaran? Tonton sampai akhir. Oke, kita masuk cara pertama. Pertama di sini kita akan gunain cara potong pada batang kaktus. Di sini kita punya contoh kaktusnya. Kita pakai dulu sarung tangan biar lebih aman dari duri, dari cacing, dari pupuk kandang, dari bakteri, dari COVID dan segala macam. Oke, nah di sini kita punya contoh tanaman tunggal. Di sini ada tanaman tunggal. Ini sebenarnya tanaman tunggal, cuman dalam satu pot ada 3 tanaman. Di sini ada tanaman tunggal. Gimana cara ngebudidayain tanaman ini? Oke, langsung kita praktekin ya. Tanaman tunggal, kita fokus ke tanaman tunggal dengan cara potong batang. Langsung kita praktekin potong batang. Nah, di sini ada 2 tanaman. Jadi ada 2 tanaman. Yang pertama kita sebut tanaman induk. Di sini kita bisa lihat ada tanaman induk. Tanaman induk itu tanaman yang paling ditinggalin, yang ada akarnya, itu tanaman induk. Yang kedua tanaman baru yang baru kita potong. Tanaman baru yang kita potong ini bisa tumbuh lagi seperti tanaman induk. Caranya gimana? Ini dibiarin. Ini kan masih basah nih, masih ada getah-getah gini, ini masih basah. Ini paling nggak bisa langsung ditanam. Itu akan membuat tanaman jadi busuk. Jadi caranya ini kita biarin dulu dijemur sekitar 2-3 hari dijemur, atau kalau masih basah juga boleh 4-5 hari. Yang penting kondisi batang di bawah ini udah kering, baru kita tanam. Nah, untuk batang yang induk nanti akan jadi seperti ini. Ini contoh tanaman yang induk. Dia akan tumbuh anak-anakan baru. Itu nggak satu ya tumbuhnya, itu tumbuhnya banyak, bisa 5, 6 dan banyak lah pokoknya nih. Nanti kita akan zoom gimana bekas potongannya dan anaknya tumbuh di daerah mana saja. Itu bisa kita lihat, ini mulai banyak. Nah, jadi tadi kita dapat 2 tanaman induk dan tanaman yang udah dipotong. Ini bisa kita tanam lagi dan ini bakal tumbuh menjadi banyak. Terus yang udah banyak digimanain? Otomatis setiap tanaman yang banyak itu bisa kita panenin gitu. Kayak cara yang pertama, kita tinggal potong, kita bisa dapat tanaman yang banyak. Itu cara yang pertama. Oke, kita masuk ke cara kedua. Di sini kita punya kaktus, notokaktus. Cara kedua adalah dengan mengambil potelan anak. Jadi ini yang udah punya anak. Tadi kan batang tunggal yang kita potong cara pertama. Ini yang udah punya anak. Nah, yang udah punya anak itu kita potong, kita lepasin dari induknya. Pastiin ngepotong anaknya ini full gitu. Jangan sampai ada luka di anaknya. Full dari induknya. Nanti kita liatin. Nah, kita langsung potong. Kita ambil bagian-bagian bawahnya biar nanti bagian anaknya itu full. Nah. Ini bisa dilihat. Jadi di bawahnya itu ada kayak kayak batang lagi lah di dalamnya itu. Kita potong bagian itu, nanti anaknya kita dapat full kayak ini. Kalau bagian pertama kan, cara pertama kan dipotong batangnya, tanamannya yang dipotong. Kalau ini enggak, kita tinggal potel sebenarnya. Bisa sih dengan cara diputar juga bisa, tapi lebih bagus pakai pisau. Terutama pisau stainless ya, nggak direkomendasiin banget pisau yang berkarat, karena itu bisa ngerusak tanamannya, bahkan bisa bikin tanaman busuk. Jadi pakai pisau stainless, dan itu harus diambil full kayak gini. Nah, untuk tanaman yang di atas, yang kita potel, yang jadi anaknya ini, sama dengan cara pertama, dijemur dulu. Mungkin kalau yang kayak gini sih bisa paling 1-2 hari dijemur. Kalau udah kering, kita bisa langsung tanam. Nah, ini contoh yang udah ditanam. Kita bisa langsung tanam di media tanam. Direkomendasiin kalau untuk pengakaran itu pakai sekam bakar aja, sekam bakar full. Karena sekam bakar full itu bagus untuk merangsang akar. Nanti bakal contohnya kayak gini yang udah lebih kurang sekitar 2 bulan yang ditanam.
Udah sekitar 2 bulan, kita langsung bongkar aja biar penonton bisa lihat akarnya. Nah, tuh tadi yang dipotong, ini yang dipotong nanti bakal berakar kayak gini nih. Nah, kalau udah berakar kayak gini, bisa dipisah dengan pot yang baru, mungkin pot 8 cm yang menyesuaikan aja dengan ukurannya. Nanti dia bakal tumbuh lagi menjadi tanaman baru gitu. Ini cara kedua. Nah, kita masuk ke cara ketiga. Menurut kita ya, menurut Wenros, ini cara terbaik membudidayakan kaktus, terutama kaktus koleksian. Nah, kita contohin aja dulu. Di sini kita punya Mamillaria woodsi, cuman ini yang graftingnya. Kita punya yang on rootnya. Udah, kita praktekin dulu yang grafting aja ya, karena lagi nggak disiapin yang on root. Jadi kita punya grafting Mamillaria woodsi. Sini udah banyak banget tuh, bisa dilihat banyak banget benih-benihnya. Yang merah ini benih ya, bukan cabai. Dia memang kayak cabai. Caranya tinggal ambil benih-benihnya, dicopotin, dibelah dengan pisau atau dipencet juga bisa sih. Yang penting isinya keluar. Di dalamnya ada, nah di dalamnya ada isinya. Nah, bisa dilihat benih-benihnya. Nah, benih-benihnya ini itu harus dikeringkan dulu, dijemur dulu. Bisa ditabur dulu ke tisu, bisa ditaruh di wadah juga langsung bisa. Yang penting dijemur dulu benih-benih ini sampai kering, mungkin 1-2 hari juga untuk menjemur benih. Nah, ketika benih-benih yang udah kering tadi, bisa langsung kita semai. Kebetulan kita di sini nggak punya benih yang udah kering ya, jadi kita praktekin aja benih yang masih basah. Tapi nanti kalau untuk teman-teman yang mau praktekin, pastiin benihnya udah kering dulu, biar lebih bagus pertumbuhannya. Kita langsung masuk ke wadahnya. Nah, siapin wadah khusus untuk pembenihan. Di sini kita punya wadahnya dan media tanam. Di sini kita pakai media tanam pasir malang sama sekam bakar. Di situ teman-teman harus pastiin pasir malang dan sekam bakarnya ini steril, bersih dari hama atau dari kumbang-kumbang. Bukan kumbang sih, kutu atau hewan apalah di media tanam. Karena kita dulu pernah ngimpor benih dari Korea. Wah, seneng banget tuh ngimpor benih dari Korea. Karena media tanamnya nggak dibersihin dulu, jadi saat benih itu tumbuh benih-benih baru, itu udah dimakan kumbang duluan. Bukan kumbang ya, apa ya? Saya nggak bisa contohin juga nama hewan yang ada di media tanam itu. Jadi ketika dia muncul benih-benih itu pada habis dimakanin gitu. Jadi pastiin media tanamnya bersih biar saat tumbuh nanti nggak dimakan sama hewan-hewan yang ada di media tanam. Caranya gimana ngebersihnya? Mungkin disemprot dulu pakai insektisida atau disiram pakai air panas mendidih untuk ngebuang hama-hama, itu juga bisa. Oke, kita lanjut. Kita singkirin dulu yang benih-benih ini. Nah, di sini kita punya benih-benih yang udah diambil tadi. Nah, ini benih. Untuk menyemai benihnya ini, bebas dengan cara apa aja. Boleh dengan cara dicepit kayak gini. Cuman ini kena basah, jadi agak susah ya. Makanya pastiin dulu kering biar lebih gampang. Nah, intinya teman-teman, benihnya diambil. Nah, langsung ditaburin. Kayak masang pelet gitulah, masang jimat juga kayak gitu ya. Atau mau cara gini juga bisa. Yang penting pastiin benihnya masuk ke media tanam. Jangan sampai keluar-keluar, nggak akan tumbuh kalau di luar. Atau mau gaya kayang juga boleh, yang penting pastiin benihnya masuk di media tanam. Nah, kita anggaplah ini benih udah di media tanam. Nah, oke, anggap aja benih udah rata di media tanam tuh. Ada beberapa benih di media tanam tuh. Oh iya, lupa tadi nyampein. Pastiin juga media tanamnya dalam kondisi yang basah dan lembab. Setelah benih kita taruh di media tanam, nah kita bisa tutup dengan plastik bening. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga kelembapan yang ada di media tanam. Kelembapan media tanam dijaga supaya nggak cepat kering. Karena benih ini dia harus lembab dulu awal-awal. Jadi kita taruh plastik bening. Kenapa nggak plastik hitam? Bisa sih plastik hitam, cuman
cahayanya terlalu tertutup untuk plastik hitam, tapi direkomendasiin lebih baik plastik bening biar cahaya masuk, terus air juga dia nggak nguap dan buat media tanam kering gitu. Karena kalau ada plastik, air nguap paling nguapnya di plastik dan dia jatuh lagi ke media tanam. Nah, ada yang lupa, sorry, ada yang lupa. Jangan lupa semprot dulu. Nah, semprot dulu. Walaupun media tanamnya udah basah, kita semprot lagi. Nah, biar dia happy tuh. Benihnya tuh biar happy gitu. Nah, kalau udah semprot happy tuh benih tuh. Sip. Nah, jadi taruh di tempat yang agak teduh, mungkin di teras atau di mana tempat itu. Jangan di tempat yang terik matahari karena tanaman benihnya bisa gosong. Jadi taruh di tempat teduh sampai nanti tumbuh sekitar 1-2 bulan udah bisa dilihat pertumbuhannya. Itu pertumbuhan dari itu cara budidaya dari benih. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini kita punya jenis Echeveria. Dari tadi kan kaktus aja nih yang kita bahas sama ya kaktus semua yang kita bahas ya. Nah, sini kita masuk ke Echeveria. Di sini kita punya jenis Echeveria nih. Echeveria ini kelebihannya semua kelopak-kelopak yang ada di tanaman ini itu bisa menghasilkan anak, bisa menjadi sebuah tanaman baru. Caranya gimana? Caranya tinggal copotin setiap kelopaknya ini, pastiin ngecopotin kelopaknya ini langsung dari batang, jangan patah. Contohnya kayak gini, ini kelopak yang berhasil dicopotin dari batang. Nah, yang gagal tuh yang kayak gini. Kita contohin juga yang gagal. Misal, oh ini masih berhasil. Nah, kita coba yang gagal. Mana ya? Emang agak susah sih bikin yang gagal itu. Nah, gini nih misalnya. Kalau patah kayak gini, itu udah pasti nggak akan bisa, mustahil dia akan tumbuh gitu. Nah, bahkan yang tinggal di sini pun biasanya bakal busuk juga gitu. Nah, pastiin dia bakal ngepotelinnya itu utuh kayak gini. Jadi nanti dari kelopaknya ini bakal tumbuh anakan baru. Kita ambil contoh biar lebih jelas. Nah, ini ada satu contoh dari tanaman lain ya, masih jenis sukulen. Di sini ada tanaman anak yang udah tumbuh dari kelopak baru. Nah, kelopak yang dipotel ini kan mengkerut nih, ada kerutan di sini. Itu bukan karena kurang air atau segala macam. Ini bakal terus mengkerut sampai nanti habis. Kenapa? Karena nutrisi yang ada di tanaman ini udah disedot atau udah dimakan sama anak-anaknya yang baru. Anak ini akan terus tumbuh besar dengan cara memakan nutrisi yang ada di induknya ini, bukan di kelopaknya yang besar ini gitu. Sampai nanti akhirnya tumbuh, ngeluarin akar, dan itu bisa ditanam di media tanam. Nah, apakah ini harus ditanam di media tanam dulu yang kelopak-kelopak kayak gini? Nggak harus langsung ke media tanam. Tapi kalau ada media tanam ya nggak apa-apa, lebih baik biar dia makan dari sini, dia langsung berakar ke bawah gitu, nggak apa-apa. Lebih bagus langsung ke media tanam. Apa harus ditanam kayak gini? Nggak usah juga ya. Ditaruh aja kayak gini ke media tanamnya. Kita contohin nanti. Ditaruh aja di media tanam kayak gini. Nah, nggak harus ditanam, ditancepin kayak gini. Tapi biarin aja kayak gini juga bakal tumbuh, nanti bakal ngeluarin anak baru kayak gini. Nah, dan dia bisa berakar dan menjadi Echeveria baru atau sukulen yang baru yang akan membesar gitu. Apa semua kelopak ini bisa tumbuh kayak gitu? Bisa jadi tumbuh, bisa jadi enggak, karena enggak semua kelopak ini bakal berhasil tumbuh gitu. Tapi rata-rata pasti akan berhasil, rata-rata pasti akan menjadi tanaman baru, tumbuhan yang baru. Oke, itu cara yang pertama untuk jenis Echeveria. Oke, kita masuk ke cara selanjutnya. Masih di jenis Echeveria. Tapi caranya sama dengan cara yang tadi yang pertama ya. Yang pertama, potong pada batang. Nah, di sukulen juga bisa sebenarnya. Kalau para petani, dia lebih ngandelin dengan cara yang kayak gini. Kenapa? Karena lebih cepat pertumbuhannya. Terus kita bisa dapat 2 tanaman bahkan lebih gitu ya. Contoh, kita langsung potong. Nah, ini kan tanamannya udah besar. Cuman kalau untuk budidaya yang kayak gini harus pilih tanaman yang udah besar. Nah, di sini kita akan langsung potong tanaman yang udah besar. Langsung potong di bagian batang. Oke, potong dengan perasaan, dengan kasih sayang, dengan cinta. Nah, sip.
akhirnya. Ini tanaman yang di atas sama aja seperti cara pertama sebenarnya. Nah, takutnya teman-teman nggak tahu kalau sukulen juga, terutama jenis Echeveria bisa dipotong dengan cara kayak gini. Ini bisa. Caranya sama banget. Ini juga harus dikeringin dulu, karena ini bagian basah harus dikeringin dulu. Nah, ini biarin mengkering, dijemur dulu mungkin sekitar 3-4 hari lah, atau dibiarin aja dulu sampai berakar juga nggak apa-apa. Buat tanaman yang tanaman induk yang tertinggal, sama banget dengan kaktus tadi, nanti di pinggiran ini bakal tumbuh 3, 5, sampai 7 daun mungkin, 7 anak baru juga mungkin bisa, tergantung tanamannya. Biasanya itu akan jadi tanaman banyak gitu, rimbun, atau biasa disebut dengan cluster. Nah, kalau tanamannya yang di induknya ini udah pada besar, itu tinggal potong lagi, tanam lagi, jadi lagi. Itu cara untuk budidaya Echeveria. Nah, yang ini juga sama. Ketika ini udah kering, tancap lagi ke media tanam, tumbuh akar baru, dia akan tumbuh untuk tanaman baru dan udah bisa dipajang gitu ya. Itu cara yang kedua untuk jenis sukulen. Oke, ini mungkin cara terakhir yang bisa kita jelasin kepada teman-teman. Mungkin banyak cara lainnya, cuman kita batasin dulu sampai cara yang ini. Ini cara budidaya dari anakan. Jadi kita tunggu tanaman yang udah ada anaknya, yang udah rimbun, nanti kita bisa ambil anak-anaknya. Kalau yang udah ada anaknya ini enak banget. Kenapa enak banget? Karena biasanya kalau udah di media tanam, rata-rata itu udah punya akar. Jadi udah siap tampil gitu. Walaupun dia masih ukuran kecil, tapi dia udah siap pajang gitu buat tanamannya. Nah, itu kelebihan dari anakan. Nah, ini udah ada 2 contoh tanaman yang udah ada anak-anaknya. Nah, ini tinggal kita potong langsung. Kalau yang udah ada anak kayak gini, potong langsung. Nah, ini juga kita ambil contoh yang tanaman ini. Kita potong langsung. Nanti kita cek ya, apakah udah berakar atau belum. Biasanya sih rata-rata udah berakar. Nah, oke, kita singkirin dulu induknya. Yang induknya biarin aja, nanti juga bakal tumbuh lagi anak yang baru. Ini anak-anaknya, ini contoh anakan. Kalau yang anakan kayak gini, dia udah menyerupai induknya. Jadi udah jenisnya itu udah kelihatan. Ini jenis tanaman apa sih, udah kelihatan gitu. Beda dengan cara yang sebelumnya tadi, itu dari kelopak. Yang dari kelopak itu kan nggak jelas ya, ini tanaman jenis apa gitu, nggak kelihatan. Berbeda dengan anakan. Kalau anakan tinggal diambil walaupun ukurannya kecil, ya tapi jangan kecil-kecil banget ya. Kalau kecil banget biasanya gagal. Yang minimal seukuran 2-3 cm lah, 2-3 cm lah ukurannya. Nah, itu udah bisa ditanam dan udah berakar juga. Tuh, udah berakar juga. Kalau mau dijemur dulu 1 hari boleh. Kalau misalnya terlalu basah ya dijemur dulu. Tapi kalau kayak gini kan kering nih, ini kering, nggak terlalu basah karena batangnya kecil. Ini bisa langsung ditanam di media tanam yang baru gitu. Ini bakal tumbuh tanaman baru. Oke, mungkin segitu dulu video kita hari ini. Jadi kesimpulan untuk budidaya tanaman kaktus. Jadi tanaman kaktus itu tanaman yang gampang banget dibudidayain, tinggal potong. Yang penting tahu tekniknya. Teknik yang paling penting tuh jangan menanam tanaman yang dengan kondisi yang basah gitu ya. Kita tinggal potong, dengan sukulen juga sama, tinggal dipotong juga mereka bakal tumbuh-tumbuh. Kita nggak contohin jenis agave, haworthia, dan lain-lain ya. Kita nggak sensifera yang kayak gitu, kita nggak contohin. Kenapa? Karena hampir sama tekniknya dengan yang tadi. Cuman jenisnya aja yang berbeda. Kita kalau contohin semua nggak mungkin ya. Kita nggak punya durasi untuk untuk nyontohin semua. Tapi intinya sama. Dipotong induknya, dipotong ininya. Dengan video yang kita bikin tadi, dengan yang di awal-awal tadi, caranya semuanya hampir sama. Paling segitu dulu. Terima kasih telah menonton kami sampai akhir. Jika suka dengan video ini, ketik like. Gimana ya? Di sini ya? Di sini kali. Kalau nggak salah di sini. Ketik like, subscribe, and share. Jika tidak suka, ya udahlah. Kalau nggak suka jangan dibahas-bahas juga lah. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.